Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Qatilah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam minggu pagi ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang i'rab, I'rab itu i'rab. Dia mengatakan di sini i'rab ialah perubahan harokat akhir. I'rab pengertiannya perubahan harokat akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil. Kemasukan amil. Amil itu apa saja dia? Amil itu dia adalah bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa huruf, penyebab perubahan. I'rab adalah, kita ulangi, perubahan harokat akhir. Perubahan harokat akhir pada suatu kata. Ini maksudnya perubahan harokat akhir ini min bab taglib atau apa? Kebanyakannya. Kenapa kita katakan kebanyakannya? Karena ada yang berubah itu bukan harokat akhirnya. Kita ambil contoh. Ja'a al-talibuna. Ja'a at-talibuna. Ja'a at-talibuna. Telah datang para pelajar. Ra'aitu at-talibina. Di sini apa? Harokat akhirnya tidak berubah. Tetapi yang berubah di sini adalah waw ke ya. Maka sekali lagi kita ulangi di sini, ya. I'rab dialah perubahan harokat akhir. Perubahan harokat akhir ini apa? Bab kebanyakannya. Ya, secara golibnya. Seperti misalnya Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Muhammadin. Ya, ini berubah harokat akhirnya. Sama seperti jamak muzakkar salim. Di sini apa? Harokat akhirnya tidak berubah, tetap nun, tetap fathah. Yang berubah di sini apa? Waw ke ya. Ya. Jadi perubahan harokat akhirnya apa? Dia hanya kebanyakannya, ya. Ya, karena ada yang tidak berubah harokat akhirnya, jamak muzakkar salim. Yang berubah itu dari waw ke ya. Padakah kata? Kali lagi, kata atau kalimat dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3. Ada 3. Isim, al-ismu, fi'lun, harfun. Huruf. Ahsantum. Itu. Ya. Perubahan harokat pada akhir kata. Nah, di sini apa? Tidak semua kata. Yang masuk pembahasan i'rab hanya isim dan sebagian fi'il. Adapun huruf ini tidak masuk dalam pembahasan i'rab. Perubahan harokat akhir kata
karena pengaruh atau kemasukan amil. Contohnya di sini. Ja'a Muhammadun. Muhammadun di sini dia rofa. Ja'a di sini dia fi'il. Di fi'il madi. Nah, di sini namanya a, ini namanya amil. Amil. Amil itu apa maksud amil? Amil itu adalah yang menyebabkan isim itu dia rofa, yang menyebabkan isim itu dia nasab, yang menyebabkan isim itu dia majrur. Muhammadun, yang menyebabkan dia itu rofa apa? Fi'il ja'a. Fi'il ja'a ini namanya amil. Amil itu bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Ya, penyebab perubahan. Begitu juga ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan di sini dia nasab. Nasab dengan fathah. Ya. Mana amil yang menyebabkan dia itu nasab? Fi'il ro'a. Fi'il ro'a. Aku melihat Muhammad. Begitu juga Muhammadin. Ya, begitu juga Muhammadin. Ya. Di sini dia majrur. Tanda jarnya dengan kasrah. Apa yang menyebabkan dia itu majrur? Itu namanya amil. Ini huruf jerba. Huruf jerba ini namanya amil. Amil yang berupa isim. Apa contohnya? Gampang. Muhammadun qaimun. Qaimun. Muhammadun qaimun. Muhammad adalah berdiri. Nah, qaimun ini dia rofa sebagai khobar. Ya. Amil, mana amil yang menyebabkan dia itu rofa? Mana amilnya? Amilnya adalah mubtada. Amilnya adalah mubtada. Ini mubtada. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau di sini khobar dia rofa, dia sini rofa qaimun, yang menyebabkan dia rofa atau amilnya adalah Muhammadun mubtada. Kalau mubtada itu sendiri Muhammadun, apa yang menyebabkan dia rofa? Mana amilnya? Mana amil dari mubtada Muhammadun? Siapa yang tahu mana amilnya? Ada yang tahu? Pak Atta tahu mana ini amilnya? Amil dari mubtada. Khobarnya, Ustaz. Bukan khobar, Pak. Mubtada. Ya, kita ulangi. Kalau khobar, ini kan dia rofa. Ya, rofa. Rofanya dengan doma. Yang menyebabkan dia rofa atau amilnya mana amilnya? Muhammadun. Muhammadun mubtada isim. Isim. Ya. Ini amilnya apa? Amilnya isim. Kalau ini kan amilnya fi'il. Muhammadan. Kalau Muhammadun amilnya huruf. Kalau qaimun ini amilnya isim. Nah, sekarang Muhammad ini mana amilnya? Siapa yang tahu? Al-Akh Furqan. Tahu mana amil dari Dhamir mustatir, Ustaz. Bukan dhamir mustatir. Ini namanya apa? Amilnya amil maknawi. Amil maknawi. Iya, Amil Ustaz. amil maknawi ya ibtidak. Makanya kalau kita i'rab ya Muhammadun qaimun. Muhammadun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Nah, gitu ya. Muhammadun marfu'un bil ibtida. Wa alamatul rafi'i dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Jadi di sini amilnya adalah amil maknawi, bukan lafzi. Ya, bukan huruf, bukan isim, bukan fi'il, tetapi apa? Amil maknawi yaitu ibtida, permulaan. Ini sedikit tambah ya, sedikit tambah. Baik, berikutnya i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Ya, i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. Huruf tidak masuk pembahasan i'rab. Jadi nanti kalau ditanya, kalau ada kelas baca kitab, huruf jar misalnya fi, apa i'rabnya? Jawabannya tidak ada i'rab. Baik, yang pertama,
i'rab pada isim ada 3, yaitu rafa. Contohnya apa? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. I'rabnya apa di sini? Ja'a Muhammadun. Rafa sebagai fa'il. Karena rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Sebagai maf'ul bih. Dan nasabnya dengan fathah. Nah, isim mufrad. Marartu bi Muhammadin. Aku berpapasan dengan Muhammad. Muhammadin di sini i'rabnya majrur. Karena kemasukan huruf jar ba, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Yang B. Ya, i'rab pada fiil juga ada 3. Yajlisu Muhammadun. Yajlisu Muhammadun. Sedang duduk Muhammad. Nih, fi'il mudhari. I'rabnya apa di sini? I'rabnya rafa. I'rabnya rafa. Kenapa rafa? Karena tidak ada amil-amil penasab dan amil penjazm. Ahsanta, karena tidak kemasukan amil nasab dan amil penjazm. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Sahihul akhir wala mutasil bihi syai'un. Nah, sekarang Muhammadun sama seperti tadi, rafa sebagai fa'il. Lan yajlisa. Berikutnya lan yajlisa Muhammadun. Lan yajlisa Muhammadun. Lan artinya tidak akan. Yajlisa duduk. Tidak akan duduk Muhammad. Lan di sini dia isim fi'il atau huruf lan? Huruf. Di sini huruf penasab. Huruf penasab tidak punya i'rab kalau huruf dia. Yajlisa fi'il mudhari nasab atau mansub. Kenapa? Kemasukan amil nasab itu lan. Tanda nasabnya dengan fathah karena sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Muhammadun sama, ya, marfu sebagai fa'il. Jazam lam yajlis. Lam yajlis Muhammadun. Lam yajlis Muhammadun. Tidak duduk Muhammad. Tidak duduk Muhammad. Nah, lam sama dia huruf penjazm. Lam harfu jazmin wa qalbin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Enggak punya i'rab. Yajlis fi'il mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu sahih akhir wa lam yatasil bihi syai'un. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Baik, sekarang kita pindah ya. Pindah ke halaman 5859. 5859 dan ini sifatnya dihafal ya. Sifatnya dihafal. Nah, di sini Bapak mungkin ya sebagian besar sudah pernah belajar sebelumnya. Ya, jadi tidak perlu dihafal, kita baca cepat saja, cepat. Nah, al-babu tsani, bab yang kedua, al-i'rabu fil ismi, i'rab pada isim. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, alamatu i'rabil ismi, alamat i'rab isim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa i'rab pada isim terbagi 3, yaitu marfu atau rafa, mansub atau nasab, majrur atau jar. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Yang pertama kita lihat di sini dulu ya, kalimat. Yang pertama isim mufrad. Alamat rafa'nya dengan dhammah.
alamat nasabnya dengan fathah, alamat jarnya dengan kasroh. Kemudian isim maksur. Apa itu pengertian isim maksur? Al-Akhdoli Suhendra. Isim maksur. Isim yang diakhiri dengan huruf alif, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Ahsanta. Isim maksur, ya, alamat rofaknya dengan domah muqaddarah, alamat nasabnya dengan fathah muqaddarah, alamat jarnya dengan kasrah muqaddarah. Isim mankus, maskulung. Apa itu isim mankus? Isim yang diakhiri dengan ya, yang sebelumnya berharokat kasrah. Tanda rafa'nya dengan domah muqaddarah, tanda nasib dengan fathah zahirah, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Isim musanna, alamat rafa'nya dengan alif, alamat nasibnya dengan ya, alamat jarnya dengan ya. Jamak muzakkar salim, tanda rafa'nya dengan waw, tanda nasibnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. Jam'ul mu'annats salim, jamak mu'annats salim, tanda rafa'nya dengan domah, kemudian tanda nasabnya dengan kasrah, tanda jarnya dengan kasrah. Jamak taksir, tanda rafa'nya dengan domah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Ya, jamak taksir sama dengan isim mufrad, alamat i'rabnya. Asmaul khamsah, apa saja dia asmaul khamsah? Abu, akhu, hamu, zu, fu, dan zu. Ya. Tanda rafa'nya dengan waw, tanda nasabnya dengan alif, tanda jarnya dengan ya. Kemudian mamnu'un minas sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin. Tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan fathah. Ya. Insyaallah di sini apa semuanya telah belajar sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi dihafal. Insyaallah sudah hafal ya. Atau nanti tinggal dibaca-baca lagi ya. Tinggal dibaca-baca lagi. Nah, yang berikutnya keadaan i'rab isim. Ya, halatu rafil ismi, keadaan rafa'i isim. Isim yang dirafa apa saja? Yang pertama ada fa'il. Ya, yang pertama ada fa'il. Yang kedua ada naibul fa'il. Ada naibul fa'il. Kemudian ada al-mubtada. Kemudian ada khobar. Kemudian yang kelima ada isim kana atau saudari-saudarinya. Kemudian yang keenam ada khobar inna atau saudari-saudarinya. Yang ketujuh ada tawabi. At-tawabi'u lismin marfu'in, pengikut pada isim marfu'. Yang pertama ada na'at, ada taukid, ada ataf, ada badal. Yang berikutnya halatu nasbil ismi, keadaan nasabnya isim. Yang pertama ada khabaru kana au akhwa tuhtiha. So, khabar kana atau saudari-saudarinya. Ya, yang kedua ismu inna wa fatiha, isim inna dan saudari-saudarinya. Yang ketiga al-maf'ul bihi, maf'ul bih. Kemudian yang keempat al-maf'ul mutlaqu, yang kelima al-maf'ul li ajlihi, yang keenam al-maf'ul ma'ahu, yang ketujuh ada al-maf'ul fihi atau dzaraf, yang kedelapan ada hal, yang kesembilan ada al-mustasna, yang kesepuluh ada al-munada, yang kesebelas ada tamyiz, yang kedua ada tawabi, mengikut kepada isiman mansub. Ya. Kemudian halat tujar ismi, keadaan jarnya isim. Isim-isim yang dijar cuma ada 3. Yang pertama masbukun bi harfi jarin. Masbukun didahului oleh huruf jar. Yang kedua al-mudhafu ilaihi, mudhaf ilaihi. Yang ketiga at-tawabi'u lismin majrurin, pengikut kepada isim majrur. Baik, kita masuk ke halaman 60. Ya, halaman berikutnya tentang apa? Al-faslu tsani, pasal yang kedua, mamnu'un minas sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin ya. Isim yang tidak boleh ditanwin. Apa saja dia? Nah,
pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir ya apabila tidak bersambung dengan alif lam atau isim lain, maksudnya apa? Atau tidak bersambung dengan isim lain, itu maksudnya ya. Kita ulangi ya ibarahnya. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak ya taksir apabila tidak bersambung dengan alif lam ya atau isim lain, maksudnya apa? Tidak bersambung dengan isim lain, maka ditanwin dan dijerkan dengan kasroh. Contohnya gampang ya, isim mufrad seperti misalnya apa? Tolibun, Muhammadun, ya, aklamun, isim mufrad, ya, isim mufrad, tidak kemasukan alif lam. Ini tidak ada alif lam, maka harus ditanwin. Tolibun, Muhammadun, aklamun, kutubun. Ya, ini apa? Isim mufrad, jamak taksir. Tidak ada alif lam, maka hukumnya wajib ditanwin. Ya. Kemudian dan dia juga apa? Tidak bersambung dengan isim lain. Tidak ada alif lam. Ya, tidak ada alif lam. Ya, tidak bersambung dengan isim lain. Berarti kalau dia kemasukan alif lam tidak boleh ditanwin atau libu. Ada alif lam tidak boleh ditanwin. Ya, Muhammadun ini nggak perlu ditanwin di alif lam. Al-aklamu. Ada alif lam. Tidak boleh ditanwin. Al-kutubu. Ada alif lam. Al-kutubu tidak boleh ditanwin. Begitu juga kalau dia bersambung dengan isim lain. Misalnya apa? Saya hapus dulu ya. Ya, contohnya libu apa misalnya? Tolibul jami'ah misalnya kan? Jami'ah. Nih, bersambung dengan isim lain. Ini tidak boleh ditanwin. Aklamu Zaidin. Pena Zaid. Bersambung dengan isim lain. Tidak boleh ditanwin. Ya. Apalagi kutubu Bu Muhammadin. Tidak boleh ditanwin.
tidak boleh ditanwin karena dia bersambung dengan isim lain. Nah, jadi begitu ya. Nah, begitu juga pada asalnya isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak ada alif lam dan apabila tidak bersambung dengan isim lain, ya, tidak ada alif lam dan tidak bersambung dengan isim lain, maka ditanwin. Berarti kalau dia ada alif lam tidak ditanwin. Kalau bersambung dengan isim lain tidak boleh ditanwin. Ya. Dan juga ya, isim mufrad atau jamak taksir tadi, ya, apabila tidak, kita ulangi sekali lagi biar lebih paham, apabila tidak kemasukan alif lam dan tidak bersambung dengan isim lain, maka ditanwin. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, dijerkan dengan kasroh. Dijerkan dengan kasroh. Dijerkan dengan kasroh. Namun ada isim yang tidak boleh ditanwin. Ya. Namun ada apa? Ada isim yang tidak boleh ditanwin. Isimnya tidak boleh ditanwin. Dia tidak kemasukan alif lam, tidak juga mudhof kepada isim lain, tidak juga bersambung dengan isim lain. Ya, dia tidak boleh ditanwin dan dijerkan dengan apa? Dan dijerkan dengan fathah. Nah, itulah yang namanya mamnu minas sorfi. Itulah yang dinamakan dengan apa? Mamnu minas sorfi. Nah, adapun macam-macamnya, yaitu ya, macam mamnu minas sorfi yang pertama adalah al-alamul mu'annasu, nama wanita atau al-alamul mu'annasu, ya, nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Contohnya Fatimatu. Fatimatu di sini dia apa? Isim mufrad. Tidak ada alif lam, tidak bersambung dengan isim lain, tetapi dia tidak boleh ditanwin. Namanya mamnu sorfi. Nama perempuan lebih dari 3 huruf. Berapa huruf dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Khadijatu. Ini juga nama perempuan, lebih dari 3 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Berikutnya, ya, Zainabu. Nama perempuan. Nama perempuan. Lebih dari 3 huruf. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 huruf, tidak boleh ditanwin. Baik. Kemudian yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Nama laki-laki yang berakhiran dengan tak marbutoh. Contohnya apa? Di sini Hamzatu. Apa lagi? Nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh, Muawiyatu. Apa lagi? Nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh, Tolhatu. Apa lagi? Ubaidah. Hasan, Pak. Ubaidatu. Dan masih banyak yang lainnya. Nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Nama laki-laki yang diakhiri tak
butoh. Tidak boleh ditanwin. Ya. Berikutnya, yang ketiga, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Nah, apa saja dia? Nama-nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, itu dia contohnya Ibrahimu. Ibrahimu itu dia bukan dari bahasa Arab. Yaqubu bukan juga dari bahasa Arab. Idrisu juga dia bukan berasal dari bahasa Arab. Bukan berasal dari bahasa Arab. Ya. Nah, di sini apa? Sebenarnya tuh dia ada apa namanya? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya nama itu bukan dari bahasa Arab atau bukan? Itu dia ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Insya Allah nanti kita sampaikan. Ya mungkin kalau belajarnya sudah kitabnya agak tinggi, nanti kita sampaikan ya ketentuannya. Baik. Ya untuk sementara ini dulu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, nama yang berakhiran alif dan nun. Contohnya Marwanu. Marwanu. Apalagi Usman. Sulaiman. Apalagi Affanu. Ini adalah nama-nama yang berakhiran dengan apa? Alif dan nun, tidak boleh ditanwin. Ya, nama di sini apa? Nama orang ya, nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun. Yang berikutnya adalah nama yang ikut wazan fiil. Nama yang ikut wazan fiil seperti Ahmadu. Ini ikut wazan fiil. Ahmadu. Af'alu wazan fiil mudhari. Af'alu wazan fiil mudhari. Ya. Kemudian juga Yazidu. Ini juga dia apa? Wazan fiil mudhari. Zada yazidu. Ya. Ikut wazan fiil mudhari. Yasribu. Ikut wazan yaf'ilu. Yaf'ilu. Ikut wazan yaf'ilu. Ikut wazan fiil mudhari. Berikutnya yang keenam. Nama yang ikut wazan fu'alu. Nama yang ikut wazan fu'alu. Contohnya apa? Umaru. Apalagi Zuhalu. Ini nama laki-laki semua ya. Zuhalu, nama laki-laki semua. Mudoru. Ini nama laki-laki semua. Nama laki-laki semua. Baik, ini masih ada lagi ya. Masih ada nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Besok hari Kamis, insya Allah kita gimana besok? Besok kita selesaikan ini atau kita baca tasrif besok hari Kamis? Selesaikan dulu aja mungkin Ustaz. Selesaikan aja ya. Berarti besok kita selesaikan ya. Besok kita selesaikan. Ya, sedikit pengumuman. Ada kemungkinan besar nanti di bulan Ramadan pelajaran Mukhtarat yang awalnya kita baca jam 2 siang karena ada beberapa pertimbangan. Mungkin nanti kita belajarnya waktu sore ya. Selesai salat asar. Kalau di sini tempat anak di sini di Dumai di Riau, selesai salat asar kita jam 4 lewat 10, jam 4 lewat 15. Jadi insya Allah nanti kita jam 4 lewat 10 atau 4.15 selesai sholat asar. Insya Allah nanti kita belajar Mukhtarat. Ya, belajar Mukhtarat. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan mungkin nanti selama bulan Ramadan juga mungkin siangnya, kalau ada waktu, saya ada waktu, mungkin nanti kita tambah untuk
latihan baca kitab ya, latihan baca kitab pada siangnya mungkin ya. Kalau memungkinkan, tapi yang jelas pelajaran mulakhos di pagi hari tetap Senin sampai Sabtu, kemudian juga mukhtarot tetap berjalan insyaallah nanti dari waktunya awalnya malam jam 9 kita majukan setelah asar insyaallah Allah, dan kita berdoa semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada kita semua. Dan di sini bulan Ramadan sengaja kita lanjut belajar, tidak kita liburkan. Khawatirnya nanti kalau sudah libur panjang, kalau kita liburkan libur lama, nanti biasanya malas lagi untuk memulai. Ya, sayang kan kita sudah belajar banyak, tiba-tiba kita libur panjang, kemudian untuk mulai belajar lagi malas ya. Jadi tetap kita belajar insyaallah ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam.